Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, dari penjelasannya, penyebabnya, solusinya, serta dampak negatifnya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miniarti. Nama saya Rinawati. Dan saya Jumatul Ariyanti. Saya Nidan Khatia. Dan saya Sania. Pencemaran air. Pencemaran air adalah kondisi masuknya suatu zat dan berbagai komponen yang terkategori ke dalam air. Air yang sudah tercemar memiliki ciri khas yang mudah diketahui. Adanya polutan yang menyebabkan air berbau, memiliki rasa, dan berubah warna. Ketika terjadi pencemaran air yang akan dikonsumsi pun akan menipis. Pencemaran air biasanya terjadi karena olah manusia. Berbagai aktivitas yang disebabkan oleh manusia seperti 1. Limbah pabrik, 2. Sampah, 3. Bahan peledak dan racun. Pencemaran suara. Orang yang tertimpa suara bising akan mengalami masalah mental. Pencemaran suara umumnya menimpa kota-kota besar. Suara dari mesin kendaraan serta aktivitas di kantor, pabrik, maupun tempat lainnya bisa mengganggu kualitas hidup manusia. Penyebab pencemaran suara: pertama, lalu lintas darat; kedua, lalu lintas udara; lalu lintas kolam; dan keempat, suara hewan. Pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika kondisi udara mulai rusak akibat polutan berbahan kimia, fisik, ataupun biologi di area atmosfer dalam bumi. Setidaknya ada 5 zat yang disebut-sebut menjadi penyebab pencemaran yang satu ini. Yang pertama, karbon monoksida; yang kedua, nitrogen dioksida; ketiga, sulfur dioksida; 4, ozon serta partikel debu. Zat-zat tersebut menurunkan kualitas hidup karena berpotensi menghasilkan berbagai penyakit. Umumnya berbagai zat polutan tersebut bisa berpengaruh pada kondisi pernapasan seseorang. Berdasarkan penyebab pencemaran udara, jenis polusi ini dapat dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama ada pencemaran udara yang terjadi secara alami, dan kategori yang kedua adalah pencemaran yang berasal dari berbagai aktivitas manusia. Contoh penyebab polusi udara alami: yang pertama ada gunung meletus, kedua kebakaran hutan. Dan contoh penyebab polusi udara karena aktivitas manusia: yang pertama ada asap pabrik, kedua asap kendaraan, ketiga rokok, 4 asap pembakaran sampah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan kondisi ketika permukaan tanah ataupun bagian dalam tanah terkontaminasi zat atau benda yang merusak kualitas tanah. Umumnya kontaminasi tersebut berasal dari bahan kimia yang dibuat manusia. Berikut ini adalah beberapa pencemaran tanah. 1. Sampah. Sampah merupakan polutan yang mencemari tanah. Keberadaan banyak sampah yang mencemari tanah umumnya berasal dari sampah rumah tangga yang tidak terorganisasi dengan baik. 2. Pupuk tanaman. Penggunaan pupuk alami yang berasal dari kotoran hewan ataupun sampah organik saja sudah bisa membuat tanah menjadi tercemar. Walaupun tingkat keparahannya minim, apalagi pupuk tanaman yang berasal dari bahan-bahan kimia yang merusak keseimbangan basa sehingga mengganggu tingkat kesuburan tanah. Pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya dapat dipantau dengan memberikan cahaya langsung yang dapat membahayakan lingkungan hidup. Penyebab terjadinya pencemaran cahaya bersumber dari cahaya atau sinar matahari. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan. 1. Punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Ketika polutan sudah memasuki lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang hidup. Hal ini didukung oleh keadaan berbagai kekebalan flora dan fauna yang berbeda-beda. 2. Terjadinya pemekatan hayati. Suatu perairan tercemar, maka bahan pencair yang ada di dalam air akan menempel pada alga yang hidup di dalam air. Ketika ikan kecil memakan alga tersebut, maka ikan tersebut akan terkontaminasi bahan pencair. Ketika ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan besar, maka ikan besar akan terkontaminasi juga bahan pencair. Dan ketika nelayan menangkap ikan besar dan dimakan oleh manusia, maka bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia, dan itulah yang disebut dalam pemekatan hayati. 3. Terganggunya keseimbangan lingkungan.
Ketika terjadi pencemaran lingkungan, maka banyak pihak yang akan terganggu. 1. Manusia, 2. Hewan-hewan, 3. tumbuh-tumbuhan. 4. Meledaknya pertumbuhan hama. Penggunaan insektisida yang berlebihan juga dapat menyebabkan lingkungan yang tercemar. Insektisida ini juga akan mematikan predator. Ketika predator ikut punah karena terkena insektisida, maka pertumbuhan hama ini akan menjadi berkembang pesat. 5. Menyebabkan terjadinya lubang ozon. Kita semua mengetahui bahwasanya lapisan ozon sangat membantu untuk melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet secara langsung. Apabila lapisan ozon ini berlubang, maka otomatis hal ini akan menyebabkan sinar ultraviolet menyinari bumi secara langsung. 6. Berkurangnya kesuburan tanah. Pencemaran lingkungan juga akan menyebabkan terjadinya pengurangan kesuburan pada tanah. Penurunan kesuburan pada tanah ini diakibatkan oleh penggunaan insektisida yang berlebihan. Ketika penggunaan insektisida ini berlebihan, maka hal ini akan mencemari tanah. Akibatnya tanah akan kehilangan kesuburannya sedikit demi sedikit dan produktivitas tanah dapat terganggu. 7. Menyebabkan keracunan dan penyakit. Masih merupakan lanjutan dari dampak lingkungan tercemar yang berupa pemekatan hayati. Ketika manusia mengkonsumsi beberapa makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk akan terjadi. Ada beberapa kemungkinan buruk dari mengkonsumsi bahan makanan yang tercemar adalah keracunan atau meninggal dunia. Atau jika itu tidak terjadi, maka kemungkinan yang paling kecil adalah terserang bibit penyakit. Itulah beberapa dampak yang dapat terjadi dari adanya pencemaran lingkungan. Dengan demikian, semoga kita lebih berhati-hati dalam menjaga lingkungan kita. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan, di antaranya sebagai berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Penanggulangan limbah industri. 3. Penanggulangan pencemaran udara. 4. Penghijauan dan penanaman pohon. Dengan mampu menyerap CO2 di udara untuk fotosintesis. Dengan demikian, hijau bisa mengurangi pemancaran udara. Selain itu, tumbuhan hijau melepaskan CO2 ke atmosfer. 5. Penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai. Biotropikal merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk netas yang masuk ke perairan. Begitu juga dengan penggunaan obat hama tanaman. Jika penggunaannya melebihi yang ditetapkan, maka akan menimbulkan pencemaran. 6. Pengurangan pemakaian CFC. Untuk menghilangkan kadar CFC di atmosfer diperlukan waktu ratusan tahun. Mengurangi penggunaan CFC dapat mencegah rusaknya lapisan ozon di atmosfer, sehingga dapat mengurangi pemanasan global. Demikian penjelasan materi pencemaran lingkungan dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.